Pemirsa, saat ini kita langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat kedatangan vaksin tahap 8 dari Sarah. Ya pemirsa, vaksin COVID tahap 8 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya pada pukul 11:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini proses pemindahan vaksin masih terus berlangsung, bisa dilihat di layar kaca Anda. Kami mau menginformasikan bahwa vaksin COVID sebelumnya tahap pertama telah masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Jenis Sinovac berupa produk jadi sejumlah 1.200.568 dosis. Dan tahap kedua telah masuk ke Indonesia tanggal 31 Desember 2020. Jenis Sinovac produk jadi dengan jumlah 1,8 juta dosis. Kemudian tahap ketiga telah masuk tanggal 12 Januari 2021, jumlah 15 juta dosis jenis Sinovac. Tahap keempat 2 Februari 2021 jenis Sinovac sejumlah 10 juta dosis Sinovac dan 1 juta dosis overfill. Kemudian tahap 5 masuk ke Indonesia jenis Sinovac bulk tanggal 2 Maret 2021 sejumlah 10 juta dosis. Tahap yang ke-6 telah masuk ke Indonesia tanggal 8 Maret, jenis AstraZeneca dengan jumlah 1.113.600 dosis. Dan kemudian tahap 7 jenis vaksin Sinovac yang masuk ke Indonesia tanggal 26 Maret 2021 sejumlah 16 juta dosis vaksin bahan baku. Adapun total vaksin yang sudah diterima di Indonesia sampai saat ini 3 juta dosis vaksin produk jadi dari Sinovac. Kemudian 1,1 juta dosis vaksin produk jadi dari AstraZeneca, dari COVAX atau Gavi, dan 53,5 juta dosis bulk dari Sinovac. Dan hingga saat ini pemirsa, tanggal 4 2021 informasinya total masyarakat yang sudah divaksin lebih dari 4 juta orang, tepatnya 4.014.401 masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksin COVID-19. Bapak. Pak.
Ya, pemirsa, vaksin tahap 8 ini telah tiba di Indonesia untuk menunjang proses vaksinasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Diketahui saat ini vaksinasi masih berfokus kepada lansia setelah sebelumnya ada tenaga kesehatan dan juga wartawan. Ya, proses pemindahan kontainer yang berisi vaksin COVID tahap ke-8 ini sudah berlangsung sekarang di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Sejumlah petugas juga bertugas untuk menjaga proses pemindahan vaksin tersebut. Seperti pengiriman vaksin COVID-19 yang sebelumnya, pemirsa bisa disaksikan sejumlah vaksin ini dibawa dengan Envirotainer yang diamankan, diangkut menggunakan truk untuk ditempatkan di Bandara Soekarno-Hatta sementara ini. Rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini kami menerima kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac China yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini. Total yang sudah kita terima dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. Atau kalau sudah dikonversi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk, yang sudah kita terima dari Bio Farma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan bulk vaksin ini. Dengan demikian kita harapkan program vaksinasi untuk seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota madya bisa terus berjalan untuk bulan April dan Mei dengan lancar dan juga dengan baik. Pesan saya kepada seluruh teman-teman di daerah, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, terus jalankan program vaksinasi. MUI sudah bilang bahwa selama bulan puasa vaksinasi tidak membatalkan puasa,
jadi terus dijalankan. Kedua, penting juga diingat bahwa pada saat Ramadan nanti, kemungkinan bahwa banyak keluarga yang ingin bertemu orang tuanya sangat tinggi. Jadi tolong dipastikan dalam sebulan ini prioritas diberikan vaksinasi kepada para lansia. Sehingga mereka, senior-senior kita ini bisa kita lindungi. Kalau nanti dikunjungi oleh keluarganya, mereka sudah relatif imunitasnya lebih baik. Dan yang ketiga yang saya pesan ini untuk seluruh media, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, kita melihat ada kenaikan lonjakan ketiga atau third wave yang tinggi di negara-negara di Eropa, di negara-negara Asia khususnya India, Filipina juga, di Papua New Guinea juga, dan juga di negara Amerika Selatan seperti Chili dan Brazil. Perlu ingat di sini teman-teman bahwa jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita tidak waspada. Jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita euforia. Kenapa? Karena vaksinnya masih menular, masih ada, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekali lagi, jangan sampai program vaksinasi yang sudah berjalan, program PPKM Mikro yang sudah berjalan, yang sudah bisa menurunkan konfirmasi kasus COVID-19 ini, membuat kita menjadi tidak waspada, membuat kita menjadi tidak hati-hati. Karena lonjakan bisa terjadi lagi. Dan alangkah sedihnya kalau usaha keras kita selama ini jadi sia-sia. Karena lonjakan yang terjadi, kita lupa, kita kurang waspada. Sekali lagi, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan terus kita vaksinasi terutama para lansia kita sampai Lebaran nanti. Selamat sekali lagi berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak punten. Bapak punten Pak on air Pak. Bapak izin. Clear Pak.